Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 3 Agustus 2025. Saya bersuka cita, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya tadi pagi sudah ibadah, saya sudah pelayanan ibadah pagi dan sore di kota Jember dalam penggembalaan jemaat Tuhan Yesus yang saya cintai di kota Jember. Saya berterima kasih, kita berterima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kalau kita bisa ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Yesus yang baik, yang cinta kita semua. Karena Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap kita. Rencana Tuhan yang begitu indah, yaitu Yerusalem baru turun dari surga. Itu pada malam hari ini, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita mau baca Wahyu sudah pasal 21. Sudah mendekati pasal yang terakhir. Berarti pula makin mendekati kita masuk ke surga. Mendekati kedatangan Tuhan. Oleh itu persiapkan diri kita Bapak Ibu, biar makin hari makin cinta Tuhan. Harapan kita Yerusalem baru. Harapan kita surga, bukan dunia. Dunia mencemaskan. Berita perang. Pada minggu lalu, berapa saat yang lalu kan, Thailand dan Kamboja perang. Sudah sesuai firman Tuhan. Nanti di mana-mana akan terjadi peperangan. Itu sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Berarti dunia mencemaskan. Dunia tidak memberikan damai sejahtera. Terjadi perang, terjadi provokator, terjadi pengkhianatan, terjadi pembunuhan. Itu berita pembunuhan yang masih misteri. Selalu berita-berita buruk di dunia. Tapi kalau nanti di surga tidak ada kematian, tidak ada berita pembunuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada sakit, tidak ada tangisan air mata, tapi penuh dengan damai sejahtera. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Oh Yerusalem baru, oh Yerusalem baru, haleluya. Oh Yerusalem mulia, sangat mulia, Yerusalem baru. Sana hatiku rindu ya Tuhan. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, amin, haleluya. Oh Yerusalem, Bapa, aku rindu hidup bersama Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, aku rindu, sangat rindu Bapa, hidup bersama Engkau di surga, kekal selamanya. Di surga bahagia selamanya. Amin, haleluya. Dalam firman Tuhan, janji Tuhan, kitab Filipi pasal 3 ayat 20, demikianlah firman Tuhan, karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita yang sangat kita cintai. Haleluya. Katakan kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Aku mau setia dan taat pada firman-Nya, hidup benar berkenan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran,
dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-gala ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya Bapa. Sucikan malam hari ini Bapa hatiku, pikiran dan mulutku. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku tidak ada pribadi lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Bapakku, juru selamatku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan dan bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, juru selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, mari kita cinta Yesus. Mohon maaf Bapak ya, saya menangis selalu. Saya cinta Yesus, sungguh. Saya cinta Yesus. Kita hati rindu Bapak Ibu, kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Saya membayangkan kalau seandainya saya diciptakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, menjadi murid Yesus, pasti saya akan manja dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya mau dekat dengan Yesus, dan saya omelin itu Yudas Iskariot itu, ya Petrus segala macam itu, supaya tidak boleh mengkhianati sama Tuhan. Karena Bapak kita Tuhan yang sangat baik, jalannya Tuhan sempurna, tidak pernah kekurangan. Kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang bandel itu manusia, saudara, ya. Jadi kita seringkali inkonsisten kalau Tuhan sempurna. Janji Tuhan dalam Filipi pasal 3:20 tadi, karena keluargaan kita ada di dalam surga. Berarti Tuhan sudah menyediakan tempat kita, sudah menjadikan warga negara kita di dunia ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang tercinta, dan saya menjadi warga negara surga, tercinta, terhormat, tersayang, tersegala-galanya, termulia bersama Yesus. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Ini ayat pegangan saya, bahwa saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan Tuhan Yesus Kristus kedatangan yang kedua kali ini. Supaya nanti terbang saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu ya. Kita mau sama-sama terus ya. Karena saya mau bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama-sama saya bersama Tuhan Yesus. Kita mau rajin baca Alkitab. Malam ini kita rajin sebelum kita berbangun tidur. Besok pagi bangun dengan firman Tuhan. Pokoknya kita selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, penuh dengan damai sejahtera. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Datang kerajaan Tuhan. Datang Tuhan Yesus. Selalu ada di dalam hati kita. Ya, jadilah kehendak Bapa di surga, di dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun juga selalu landaskan kehendak Bapa di surga. Di situ kita akan menikmati damai sejahtera,
bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau sama-sama membaca. Haleluya. Wahyu sekarang 21 Bapak ya. Puji nama Tuhan. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ada 22 pasal. Pelan demi pelan, langkah demi langkah, hari demi hari. Tuhan menyertai kita dari kitab Wahyu pasal pertama, ayat pertama, sampai malam hari ini sudah di Wahyu pasal 21. Ya, sampai nanti Wahyu pasal 22. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita didapati sebagai hamba yang melaksanakan tugas kerajaan Allah. Amin. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi sudah nanti itu. Nggak ada hujan lagi. Nggak ada panas terik matahari. Nggak ada cuci baju. Nggak ada laundry. Nggak ada segala macam perkara dunia. Hancur, selamat tinggal, goodbye buat dunia yang penuh dengan kejahatan. Selamat tinggal buat dunia yang penuh dengan penistaan, yang penuh dengan rasa cemas, yang penuh dengan dosa. Kita tinggalkan, diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Oh, kerinduan kita. Ya. Ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oh, coba. Jadi Tuhan rindu kita semua sebagai gereja Tuhan, sebagai pengantin perempuan yang berdandan. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai jemaat Tuhan berdandan, saudara. Harus kita pakai yang baru, jubah yang baru, yaitu hati yang penuh dengan firman Tuhan. Bukan hati yang diisi dengan perkara kejahatan dunia. Bukan hati pikiran kita, perilaku kita dengan dosa-dosa. Tidak, kita buang itu semua, saudara. Diganti dengan ciptaan yang baru. Sehingga perilaku kita baru, pikiran kita baru, hati kita baru, artinya selalu menyampaikan kebenaran. Mulut kita, perilaku kita menyampaikan kebenaran. Pikiran kita hidup dalam kebenaran. Hati kita penuh dengan kebenaran. Sehingga dari kehidupan kebenaran mencerminkan kehidupan kekudusan. Itu penting supaya suatu hari kelak kita masuk layak, masuk dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan, Yerusalem baru. Ayat ketiga, lalu ku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam, akan bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Oh, luar biasa. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Allah yang puji dia disembah. Saya akan memuji nama Tuhan kekal selama-lamanya di surga, tetap penuh dengan pujian. Kalau ada piano musik, saya main piano Tuhan. Saya pianis. Ya, lagu-lagu rohani saya bisa main penuh dengan sukacita. Bisa main gitar. Pokoknya kalau ada musik di surga, wah, saya disuruh Tuhan, Yakob main musik saya sama Tuhan Yesus, memujiakan Tuhan. Bisa saya sebagai konduktor, saudara, yang akan melayani pujian dengan jemaat-jemaat. Ayo kita, Bapak Ibu Saudara semua, kita memujiakan Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Oh, penuh dengan sukacita saya bersama Tuhan. Ia akan menghapus segala air mata. Ayat keempat, dan dari mata mereka, dan mau tidak akan lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perkara kematian itu lama, nggak ada lagi di surga. Nggak ada berita duka cita, nggak ada berita kematian, nggak ada sakit penyakit, nggak ada rumah sakit besok di surga, saudara. Tapi di sana pohon kehidupan, kita makan terus pohon kehidupan kekal selama-lamanya. Oh, bahagia kita. Nggak ada lagi mendengar sakit penyakit. Saya tidak perlu lagi mendoakan orang sakit. Saya tidak perlu lagi menderita. Kita sama-sama tidak pernah menderita lagi. Karena nanti penuh dengan kemuliaan bersama Tuhan. Ayat yang kelima, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan adalah tepat dan benar. Amin. Diciptaan yang baru, sesuatu yang baru dari Tuhan. Oh, dahsyat. Ya, selalu up to date bersama Tuhan. Ya, perkara-perkara dunia sudah lenyap oleh ketum hari. Bapak Ibu ya, kerinduan kita bersama. Ayo kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ada yang keenam, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Oh, pasti saya mau haus terus dengan Yesus, supaya dalam kehidupan kita ada mata air kehidupan
memancar kehidupan kekal selama-lamanya. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Bapa kita itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang kekal, yang punya sorga dan punya segala. Oh, bahagia kita bersama Yesus. Sangat bangga, sangat penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ayat yang ke-8, orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian, kematian kedua, kematian yang kekal. Enggak ada lagi, saudara. Ya, enggak ada lagi kebangkitan, enggak ada. Mati yang kekal dalam lautan api yang penuh dengan belerang. Risiko. Karena apa? Karena selama hidupnya tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu kita bangga, dari saat ini kita sudah dilatih sama Tuhan. Dari saat ini kita dibentuk sama Tuhan. Supaya nanti kalau orang-orang, oleh karena itu tolong Bapak Ibu, firman Allah saya sampaikan ini YouTube, tolong bisa share, bisa dibagikan kepada teman, kepada orang-orang semua. Itu dilihat sama Tuhan. Berarti Bapak Ibu ambil bagian di dalam pelayanan penginjilan. Beritakan firman Tuhan. Beritakan di YouTube kepada mereka. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Supaya mereka bertobat. Mari Bapak Ibu kita bertobat. Jauh dari dosa. Tinggalkan perkara kedagingan. Tinggalkan sikap hati yang jahat. Iri hati. Ya, sifat-sifat yang tidak berkenan sama Tuhan singkirkan dalam nama Yesus, supaya kita senantiasa diperbarui hari-hari untuk menjadi serupa dengan Yesus, sehingga nanti kelak kita akan menikmati Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem sangat mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, itu di surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, amin, haleluya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, amin, haleluya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat malam, minggu malam hari ini. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, biar makin hari memacu hidup kita untuk lebih cinta Yesus. Rindu dengan Yesus. Rindu dengan Yesus berarti rindu untuk masuk ke surga, Bapak Ibu. Kalau rindu dengan Yesus, mari kita mencinta firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga makin hari kita dikuduskan, jadi serupa dengan Kristus. Amin.